Halo, assalamualaikum sobat bonsai. Eh, Salam sejahtera untuk sobat semua ya di Nusantara. Nah, sore ini saya mau melakukan program akar bonsai bahan sancang ya. Yang mana ini saya program di polybag ukuran 50x50. Dan ini kenapa saya program di polybag? Karena di sini untuk lahannya sendiri tidak memungkinkan untuk langsung ground ke tanah ya, jadi saya menggunakan polybag ini sebagai alternatif. Dan media yang saya pakai sendiri ini semuanya pure dari sekam lapuk ya, ini pure sekam lapuk, tidak ada campuran pasir atau tanah, pure. Nah, kita lihat dulu perakarannya. Ini di polybag ini kira-kira usianya baru 1,5 bulan, dan ini saya tanam dari seukuran rokok ya, kira seperti ini. Nah, karena ini waktu itu saya tanam menggunakan alasnya itu pakai tanah, dan ini karena hasil dari cangkok jadi pasti akarnya tumpang tindih. Nah, biar nanti untuk pas langsung pembesarannya itu tidak repot, jadi saya lakukan dari sekarang ya, seleksi akarnya yang mana yang mau saya pakai dan mana yang saya mau buang. Dan untuk jumlahnya sendiri yang saya program pakai polybag itu kira-kira ada 100 ya, ini 100 polybag. Nah, seperti ini di bawah ada, di atas juga ada, dan ini harus saya rapihkan ya. Ini kita buang, dan ini juga masih ada karena di bawahnya ada, ini juga kita buang. Dan harus hati-hati ya, karena ini masih kecil jadi tidak ada masalah ya, walaupun ini diseleksi nanti, karena setelah pembesaran, setelah diseleksi ini langsung pembesaran, dan ini tidak saya ya sepotongan tadi. Dan yang ini juga sama, kita buang karena di bawahnya juga ada, nggak apa-apa ya, kita buang ya. Lalu yang ini di atas ini juga sama, di bawahnya ada, kita buang aja. Ini ada akar halus, kita rapihkan agar sejajar ya. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini udah tinggal tunggu besar ya. Tapi di belakang ini juga ada akar yang tumpang tindih ya, yang harus kita buang. Kalau nanti nunggu sampai besar, akarnya besar, malah sulit buat kita ya, nanti programnya kayak gimana. Jadi harus kita buang dari sekarang, karena ini untuk targetnya sendiri. Ini saya kenapa di polybag juga targetnya adalah target mame ya. Nah, kita siram. Main kelihatan ya. Ini di bawahnya juga masih ada tuh, jadi harus benar-benar kita cek, lihat seperti apa. Dan nah, ini di bawah juga ada ya, ada akar yang ke bawah, jadi seharusnya ini kita tarik ke atas ya.
biar si akar juga mekar. Jangan takut kalau untuk sancang ini, walaupun kita tarik ke atas seperti ini, karena ini masih kecil ya, pohonnya masih kecil, ukurannya juga masih 1 jari, jadi kalaupun kita tarik ada perubahan pergerakan akar juga ini nggak ada masalah, sebab kan ini masih kecil. Kecuali kalau pohonnya sudah besar, ini pasti akan ada kesulitan juga buat kita buat ngelakuin perubahan ini ya. Ini agak sedikit sulit. Ini udah lumayan ya, walaupun ini baru 1,5 bulan di polybag, tapi karena ini full sekam lapuk, pergerakan akarnya itu cepat, jadi si akar cepat membesar. Dan kebetulan si sekamnya ini juga karena dia sekam lapuk, banyak kandungan nutrisinya ya. Dan ini bukan hasil fermentasi memakai kimia kayak M4, ini lapuk murni ya. Jadi saya dapatkan itu dari tempat saudara saya, ini udah posisinya sudah lapuk secara alami tanpa pakai bahan-bahan kimia seperti M4. Nah, kita siram lagi agar terlihat. Nah, ini mungkin karena targetnya mame ya, kira-kira ini akan bisa kita panen itu sekitar 6 bulan lagi ya. 6 bulan lagi ini akan sebesar jempol kaki. Nah, itu baru bisa kita panen. Setelah kayak gini kita langsung tutup kembali, kita tutup dan kita siram. Berhubung ini musim kemarau, minusnya itu kalau pakai media full sekam itu si air juga cepat menguap. Jadi untuk penyiramannya itu harus 2 hari sekali. Jadi kalau untuk musim hujan ya ini cukup lumayan bagus buat nyimpan air. Cuma karena ini full sekam tanpa ada campuran pasir, ini harus rutin 2 hari sekali kita siram, dan siramnya pun emang harus benar-benar banyak ya airnya ya, sampai si air itu keluar dari polybag. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kira-kira hasilnya seperti ini. Dan untuk yang lainnya juga masih banyak ya, tapi ini hanya baru beberapa, baru 1. Dan ini di sebelah saya juga bisa ada. Lanjut ke bahan selanjutnya ya. Yang ini juga masih sama, bahan sancang. Ini juga hasil cangkok. Bentar. Nah, ini bisa kita lihat, dan yang ini juga akarnya lumayan ya, cuma masih sama seperti yang tadi, ada yang tumpang tindih. Kita harus seperti ini tumpang tindih, dan sebelah sininya juga sama.
jadi harus kita rapihkan, tapi harus kita lihat dulu. Kita lihat, kita siram sedikit biar kelihatan. Nah, ini akarnya menyilang ya. Ini harus kita potong. Jangan ragu buat potong. Tarik aja ya, apa-apa. Nah, ini pun sama, walaupun ini besar, tapi di bawahnya ini ada akar, jadi kita buang aja, nggak apa-apa. Nanti sambil nunggu ini yang bawahnya itu membesar ya, karena ini ada di atas posisinya, kita buang aja. Lebih baik kita lakukan dari sekarang daripada terlambat. Kalau terlambat nanti susah, mengganggu juga ke pertumbuhan. Lebih baik kita ganggu pertumbuhannya sekarang daripada nanti ya. Nah, ini keunggulannya pakai ini tuh kam lapuk itu, akar pun tuh ya, pergerakan akarnya pun lumayan cepat ya. Ini dari serabut, akar-akar serabutnya pun banyak, jadi kita nggak perlu takut nih. Nah, alasan lainnya itu saya pakai ini ya karena satu, tadinya itu sebagai pengganti kokopit tadinya, tapi setelah melihat pertumbuhannya ternyata cepat, bagus, karena ini bukan hasil fermentasi ya lapuknya itu, jadi karena dari alam, jadi ini sangat bagus. Lebih bagus lagi sih sebenarnya dicampur dengan pasir kali ya, ini pasti lebih bagus kalau kita campur pakai pasir kali. Maaf ya, ada sedikit gangguan dari suara anak-anak ya, lagi main. Kurang lebih seperti ini. Ini programan saya untuk program mame ya. Dan ini sangat lumayan ya buat investasi, walaupun mame, tapi kalau sudah jadi pun ya sudah menjadi bonsai yang benar-benar jadi ya, juga punya nilai jual juga. Jadi kita nggak perlu berpikir keras harus bahannya ukuran bonsainya besar atau apa. Kita mame pun kalau kita programnya benar, jadi bahan yang berkualitas, jadi bonsai yang berkualitas ya, nilai jualnya juga lumayan. Dan yang ini yang saya tanam di sini tuh pakai polybag itu sebanyak 100 polybag ya. Dan yang saya tanam di lahan itu, di lahan tanah kira-kira ada 500 pohon ya, dan semuanya cangkok dari seukuran rokok semua. Tapi kalau dibandingkan dengan program di tanah itu pasti lebih cepat ya, karena si akar itu langsung mencari makanan. Kalau ini kan nanti dia berkumpul di area bawah polybag, jadi si akar tidak untuk mencari makanannya itu tidak maksimal. Nah, tapi karena ini programnya itu program mame, bukan untuk mengejar size besar ya, jadi ya cukup di polybag aja udah cukup ya. Nah, ini salah satu contoh program sancang ya, usia 6 bulan di polybag yang sudah saya panen. Kenapa saya panen ya, saya karena targetnya sebesar ini ya, kira-kira perbandingannya itu. Ini lebih besar sedikit dari jempol tangan. Target saya itu sebesar ini, jadi nggak besar-besar ya. Nah,
Ini pun sama, ini sudah saya potong perakarannya, bisa teman-teman lihat. Ini hasil pecah akar juga. Nah, ini juga sama, ini saya press ya, saya press belum keluar akar. Nah, ini juga sama, ini saya press, saya tambah media dulu ya. Ini juga sama. Ini hasil program akar di sini ya. Polybag ukuran 50. Dan ini cuma tinggal membesarkan terusannya ya. Sama ini pun sama, harus dibesarkan. Nah, jadi itu hasilnya ya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang baru belajar program ya, bisa video saya ini bisa bikin inspirasi buat teman-teman ya. Jadi nggak usah takut buat belajar, nggak usah takut buat berinvestasi di sini, di Sanjang atau di bahan-bahan bonsai lainnya ya. Sekian dari saya. Kalau suka dengan video saya, bisa dibantu subscribe, terus tinggalkan komentar, tekan tombol like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.